Yo halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film Battle of Sevastopol. Film ini mengisahkan tentang sosok Lyudmila Pavlichenko, seorang wanita muda Soviet yang bergabung dengan Tentara Merah untuk melawan serangan Jerman ke Uni Soviet dan menjadi salah satu penembak jitu yang paling mematikan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar pada tahun 1957 di Moskow. Saat itu, ibu negara Amerika Serikat Eleanor Roosevelt akan memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Namun sebelum itu, Eleanor Roosevelt bersikeras ingin berkunjung ke tempat sahabat lamanya dulu sebelum dia bertemu dengan Perdana Menteri. Hal itu membuat ajudannya bertanya, siapakah orang yang akan dikunjunginya itu, hingga membuat Perdana Menteri Uni Soviet dinomor-duakan. Я познакомлю вас с этой женщиной. Cerita flashback ke 15 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1942. Di acara delegasi siswa, Eleanor Roosevelt menanyakan pencapaian masing-masing dari para prajurit mahasiswa Uni Soviet. Dan di tempat itulah pertama kalinya Eleanor Roosevelt bertemu dengan Lyudmila Pavlichenko, seorang wanita yang menjadi penembak jitu Uni Soviet. Eleanor Roosevelt sangat terkesan mendengar Lyudmila sudah berhasil membunuh 309 tentara fasis. 309. Это возможно? Где вы учились? Cerita kembali flashback ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1937. Saat itu Lyudmila diterima menjadi mahasiswa Fakultas Sejarah dengan nilai terbaik. Lyudmila juga akrab dipanggil dengan nama Lyuda oleh teman-temannya. Jadi saya panggil Lyuda juga ya, biar agak enakan nyebutnya, nggak belepotan. Hari itu Lyuda bersama teman-temannya akan pergi bersama merayakan kelulusan mereka. Mereka memiliki dua opsi tempat yang akan dikunjungi, yaitu bioskop atau tempat latihan menembak. Mereka mengundinya dengan melempar sebuah koin. Люд, ну что ты? Koin pun jatuh ke pilihan menembak. Tiga teman pria Lyuda masing-masing diberi peluru oleh sang instruktur. Lyuda pun meminta izin pada instruktur untuk ikut menembak juga. Instruktur memberi senjata dan 5 buah peluru kepada Lyuda. Kemudian instruktur mengajarkan Lyuda cara mengisi peluru dan mengarahkan senjata dengan tepat. Setelah menembak, mereka berempat diminta instruktur menyebutkan nama keluarga mereka masing-masing. Setelah itu, instruktur memeriksa papan target tembakan. Dan tidak diduga, Lyuda mendapat poin tertinggi dan nilai terbaik dari teman-temannya. Ketika sedang mengikuti kuliah, Lyuda dipanggil oleh rektornya. Di ruang rektor sudah ada seorang perwira yang sedang membaca biodata Lyuda. Ternyata perwira itu mendapatkan laporan dari instruktur menembak yang pernah membimbing Lyuda kalau Lyuda sangat berbakat dalam menembak. Lyuda diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan, dan setelah itu Lyuda bisa kembali mengikuti perkuliahan. 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Я могу отказаться? Отказываться не советую. Lyuda akhirnya memutuskan menerima tawaran itu. Sebelum berangkat ke pelatihan, Lyuda berpamitan dengan ayah dan ibunya. Di kamp pelatihan, Lyuda dan para peserta lainnya menjalani latihan untuk menjadi sniper yang hebat. Para pelatih tidak membedakan gender para peserta. Pria ataupun wanita, mereka diperlakukan dengan sama dan dilatih dengan sangat keras. Держаться, подъем, поехали! Давай!
Namun pelatihan yang direncanakan selama 6 bulan itu belum selesai karena perang sudah pecah lebih dulu, di mana Jerman mulai menyerang Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni tahun 1941. Oleh karena itu masa pelatihan pun dipersingkat. Peserta yang sudah lulus latihan menembak dikirim ke medan pertempuran. Lyuda dan rekan-rekannya ditugaskan di garis depan pertahanan untuk mempertahankan kota Odessa. Seorang kapten bernama Makarov mengarahkan Lyuda untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama untuk menghemat amunisi. Lyuda juga diberitahu kalau tank musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak jendela pengemudi sebanyak 3 kali, dan itu akan menembus tangki bahan bakarnya. Dan tidak lama kemudian mereka diserang dari udara oleh pesawat Jerman. Setelah itu pasukan Jerman juga menyerang mereka lewat daratan. Lyuda merangkak menyusuri parit pertahanan untuk mencari senjata yang bisa dia gunakan. Setelah menemukan senjata dari rekannya yang sudah tewas, Lyuda memberanikan diri membidik jendela tank yang sedang menyerang mereka. Makarov juga membantu Lyuda menembak jendela tank itu dari belakang, dan akhirnya tank Jerman berhasil dihancurkan. Setelah itu Lyuda mendapat bidikan untuk menembak komandan dari Jerman. Namun Lyuda merasa ragu karena seumur hidupnya dia belum pernah menembak manusia. Tetapi setelah melihat rekannya tewas tertembak tepat di sebelahnya, Lyuda pun memberanikan dirinya untuk menembak. Tewasnya komandan Jerman membuat pasukan Jerman harus mundur. Makarov memberi Lyuda vodka untuk sedikit menenangkan mentalnya setelah melewati pertempuran pertamanya. Setelah pertempuran itu, Jenderal Petrov memberi penghormatan hadiah senapan semi-otomatis SVT untuk Lyuda. Dan di depan Jenderal Petrov, Lyuda bersumpah akan membunuh ratusan tentara fasis dan tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun kepada musuh. Setelah itu, Makarov mengajarkan Lyuda cara merawat senapannya agar Lyuda bisa lebih mengenal senjata yang dia miliki. Dan saat itu, teman Lyuda bernama Masa memanggil Lyuda dari luar. Mereka bahagia masih bisa bertemu setelah melewati pertempuran. Ketika Masa melihat Kapten Makarov, Masa mengira kalau Makarov adalah kekasih Lyuda. Malam harinya Makarov dan Lyuda duduk santai bersama. Makarov bercerita saat dirinya perang di Finlandia. Dalam pertempuran waktu itu, Makarov berhasil membunuh 3 prajurit sekaligus hanya dengan 1 tembakan. Mendengar itu membuat Lyuda semakin kagum dengan Kapten Makarov. Di pertempuran berikutnya, Makarov tidak melihat Lyuda di posisinya. Rekannya melaporkan kalau Lyuda sedang bergeser posisi mendekati pasukan musuh. Lyuda mencoba menembak musuh 3 sekaligus seperti yang pernah dilakukan Makarov di Finlandia. Namun dia gagal dan malah peluru musuh sempat menyerempet lengan kirinya. Beruntung Makarov segera datang menjemputnya. Makarov pun membawa Lyuda kembali ke posisinya. Makarov mengancam akan membawa Lyuda ke pengadilan angkatan darat jika dia mengulangi perbuatan itu lagi. Marш на позицию. Слушайся. Malam harinya ketika Makarov sedang menikmati malam yang dingin di dekat tenda medis, Makarov mendengar suara Lyuda yang menjerit. Ternyata seorang prajurit berusaha menggeboi Lyuda secara paksa. Mendengar itu, Makarov pun segera masuk ke tenda itu. Сразу, что у тебя мужик есть, а то... Setelah itu tiba-tiba Lyuda menghampiri Makarov dan langsung menggeboinya. Kapten Makarov menyadari kalau Lyuda menyukainya. Namun Makarov menolak Lyuda karena Makarov sudah berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menjomblo dulu sebelum perang usai. Keesokan harinya Makarov menjelaskan alasannya kepada Lyuda mengapa dia menolak Lyuda. Makarov tidak ingin orang yang dicintainya tewas dalam pertempuran. Namun Lyuda mengatakan kalau Makarov harus yakin tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Ketika Makarov beranjak pergi dari tempat itu, hal tidak terduga terjadi. Ledakan besar itu membuat Lyuda mengalami luka yang cukup parah, dan dokter yang menangani Lyuda ternyata adalah pria yang hampir menjadi tunangan Lyuda di masa kuliahnya dulu. Pria itu bernama Boris, dan hingga saat itu Boris masih menaruh hati pada Lyuda. Melihat Makarov berbaring di samping Lyuda, Boris terlihat sangat cemburu. Evakuasi Sevastopol. Pasukan tentara Uni Soviet berangkat dengan armada kapalnya, dan di kapal itu kondisi Lyuda sudah mulai membaik. Boris pun setia menemani dan merawat Lyuda. Namun tidak lama kemudian lagi-lagi mereka diserang dari udara oleh pasukan Jerman.
Beruntung Liuda selamat dari serangan itu, begitu juga dengan Boris. Sesampainya di Sevastopol, Liuda menemui Jenderal Petrov meminta tanda tangan untuk laporan kesehatannya agar dia diperbolehkan kembali ke medan pertempuran. Namun Jenderal berkata kalau dokterlah yang lebih berwenang memberi izin Liuda untuk kembali ke medan pertempuran. Dengan terpaksa Liuda meminta Boris untuk menandatangani laporan kesehatannya, namun Boris mengabaikannya. Tiba-tiba perhatian Liuda teralihkan ketika mendengar kalau pasukan garis depan telah kembali dari medan pertempuran. Liuda berdiri di tepi jalan sembari mencari Kapten Makarov. Tidak lama kemudian seorang prajurit wanita memanggil Liuda. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov untuk memberikan senapan miliknya kepada Liuda. Ternyata Makarov tewas dalam pertempuran. Надо жить. Liuda kembali meminta Boris untuk menandatangani laporan kesehatannya dan memberitahu kematian Makarov kepada Boris. Boris akhirnya mau menandatangani laporan kesehatannya. Malam harinya Liuda bertemu dengan kapten barunya yang bernama Leonid yang akan memimpin pasukan menggantikan Makarov. Mereka sempat makan malam bersama sambil berbincang tentang tugas mereka di medan pertempuran besok. Keesokan harinya Liuda berjaga bersama Leonid. Namun kali ini perlakuan Liuda terhadap musuhnya sangat berbeda. Liuda menembak kaki dan tangan musuhnya bermaksud membuat musuhnya menderita. Melihat itu, Leonid segera menembak mati prajurit tersebut. Setelah itu, Leonid meminta penjelasan Liuda kenapa dia melakukan hal itu. Menurut Liuda, mereka tidak layak mengalami kematian yang cepat. Liuda ingin mereka menderita sebelum mereka menemui ajalnya. Mendengar ucapan Liuda, Leonid pun dengan tegas menasihati Liuda agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Liuda dan Leonid selalu diandalkan di setiap misi pengintaian yang sangat berbahaya. Namun mereka berdua berhasil menghabisi para penembak jitu dari pihak musuh. Mereka juga berhasil membunuh beberapa pasukan Jerman yang sedang merayakan malam Natal bersama. Hingga akhirnya mereka berhasil memukul mundur pasukan Jerman dari Sevastopol. Di acara perayaan keberhasilan mereka, Liuda memperkenalkan Boris kepada Leonid. Setelah itu Liuda meninggalkan mereka berdua. Boris bercerita tentang hubungannya dengan Liuda kepada Leonid. Boris berkata dia tidak akan ada di medan perang jika tidak karena Liuda. Semua yang dilakukan Boris semata-mata hanya untuk bisa dekat dengan Liuda. Dan tiba-tiba Leonid melihat Liuda sedang berselisih dengan seorang prajurit. Leonid segera menghampiri dan menghajar pria itu. Немцу надо бить, они морду друг другу все. Kini Liuda dan Leonid sudah menjalin kasih. Namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika mereka berdua sedang berjalan di sebuah taman, Leonid tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Коли настане життя війна, там завжди побачив аж до дна. Ternyata kawasan itu adalah ladang ranjau. Liuda membawa Leonid berlari dari kawasan itu. Liuda berteriak meminta pertolongan dan akhirnya prajurit yang lain datang untuk membantu. Namun Leonid pun tewas di hari itu. Setelah sadar dari pingsannya, Boris mengatakan kepada Liuda kalau Leonid telah tewas. Boris mengaku menyesal telah memberi izin Liuda untuk ikut bertempur. Tidak lama kemudian seorang perwira datang membawa perintah agar Liuda kembali bertugas karena Jerman mengira Liuda telah tewas di ladang ranjau. Jerman merencanakan serangan besar-besaran ke kota Sevastopol. Karena itu mereka membutuhkan Liuda berada di garis depan pertahanan. Setelah itu Liuda diminta menemui komisaris. Menurut intelijen, Jerman menugaskan seorang sniper terbaiknya yaitu Otto von Singer. Liuda diminta untuk melumpuhkan sniper terbaik Jerman itu sebelum dia membunuh banyak tentara Uni Soviet. Karena Liuda ingin membalaskan kematian Leonid, Liuda pun menerima tugas itu. Selama 3 hari, Liuda berkamuflase di antara bebatuan. Liuda juga mulai merasakan sakit di punggungnya. Ternyata luka di punggungnya kembali terbuka dan mengeluarkan darah. Merasa tidak kuat lagi bersembunyi, Liuda pun muncul dari persembunyiannya dan langsung berhadapan dengan sniper terbaik Jerman.
Lyuda terkena tembakan di dada kanannya, namun beruntung Otto berhasil dia lumpuhkan. Di markas pusat, Boris menemui Jenderal Petrov. Boris meminta agar jenderal segera mengevakuasi Lyuda dari medan pertempuran karena Lyuda sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Jenderal Petrov pun mengizinkan Boris untuk mengevakuasi Lyuda. Namun lonjakan dan kepanikan para pengungsi membuat jalannya evakuasi sedikit terhambat. Melihat itu, Boris segera membawa Lyuda memilih jalan alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian, tapi ternyata Boris memutuskan untuk tinggal di Sevastopol sementara Lyuda dievakuasi lebih dulu. Boris berkata akan menyusul Lyuda dengan perahu berikutnya. Люда, держи саквояж, там все необходимое. Я приеду следующим теплоходом. Pertahanan Sevastopol berlangsung selama 250 hari. Namun pada akhirnya kota itu tetap jatuh ke tangan Jerman. Evakuasi pasukan dan warga benar-benar tidak terorganisir. Sekitar 80.000 jiwa serta para pembela Sevastopol tetap berjuang melawan musuh hingga akhirnya mereka tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Они были обречены на смерть и плен. 1 tahun kemudian, di acara konferensi pers delegasi siswa prajurit Uni Soviet di Chicago, Amerika, Lyuda berpidato dan berkata, usia saya 25 tahun dan telah membunuh 309 penjajah fasis. Tapi apakah kalian semua berpikir kalau mereka sekarang sudah menjadi beban hidupku hingga sekarang? Sejak saat itulah Eleanor Roosevelt berteman baik dengan Lyuda. Setelah perang, Lyuda bekerja menjadi instruktur di pendidikan sniper dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan Uni Soviet. Setelah itu, dia melanjutkan kuliahnya. Cerita kembali ke tahun 1957 di Moskow. Lyuda terlihat sedang menyaksikan tayangan opera bersama anaknya dan Eleanor Roosevelt dengan mengenakan lencana bintang kehormatan yang diberikan Uni Soviet atas kepahlawanannya. Gimana bosku filmnya? Katanya film ini diklaim mirip sama sejarah aslinya sih. Semua kejadian dan peristiwa di film ini hampir sama dengan sejarah aslinya, kecuali yang duel sama sniper terbaik Jerman. Itu cuma tambahan untuk membuat film ini jadi lebih dramatis, katanya. Yo wes lah, saya sudahi dulu perbacotan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.